Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin ke-25 tentang tata cara solat yang benar. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Malik ibni al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, muttafaqun alaihi. Dari Malik ibn Huwairith radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan apabila telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling tua yang ada di tengah-tengah kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini sangat penting sekali, Bu. Mohon kajian di siang hari ini agak sedikit diperhatikan, Bu, karena kita bicara tentang solat. Dan bisa disiapkan pensilnya dengan bukunya, tolong dicatat, karena kita akan menjelaskan secara ringkas seputar solat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, solat ini ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, dan ada sunnah-sunnahnya, dan juga ada pembatal-pembatalnya, serta hal-hal yang menyimpang dalam solat sehingga terjerumus kepada sifat solatnya munafik. Baik, secara ringkas saya akan sebutkan apa itu rukun solat, apa itu wajib solat, apa itu sunnah-sunnah solat, termasuk pembatal-pembatalnya, dan perangai-perangai orang yang solat ini yang dikatakan solat munafik itu seperti apa. Tidak memperpanjang mukaddimah karena pembahasannya banyak. Yang pertama, di antara rukun solat itu adalah al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrati, berdiri pada solat wajib kalau ada kemampuan. Berdiri pada solat wajib kalau ada kemampuan. Artinya dalam solat sunnah bukan rukun, karena Rasul pernah solat sunnah duduk. Tetapi Rasul menjelaskan, orang yang bisa berdiri dalam solat sunnah kemudian dia duduk, maka pahala solat yang duduk separuh daripada pahala solat yang berdiri. Itu kalau dalam bab solat sunnah. Tapi dalam solat wajib tidak ada seperti itu. Kalau dia sanggup berdiri, tidak berdiri, batal solatnya. Karena berdiri dalam solat wajib itu hukumnya rukun, dan rukun itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan.
Ingat, tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan. Lain dengan wajib, bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa digantikan, harus didatangkan. Dan orang yang meninggalkan rukun baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik ingat ataupun lupa, baik karena kejahilannya dia tidak melakukan rukun, semuanya batal kalau meninggalkan rukun. Itu catatan penting, ya. Saya ulangi, orang yang meninggalkan rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dan kalau sampai ditinggalkan, apakah ditinggalkannya ingat ataukah tidak ingat, sengaja atau tidak disengaja, atau karena kejahilan, karena dia mungkin baru mengenal salat, tetap batal. Dia harus mendatangkan rukun. Lah, yang pertama rukun itu adalah berdiri dalam salat. Adapun niat memang menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan syarat salat, ada yang mengatakan rukun salat. Dalam mazhab Syafi'i ada yang masukkan niat itu bagian daripada rukun. Dalam mazhab Hambali niat itu bukan rukun, dia adalah syarat, dan itu yang benar. Jadi yang pertama, rukun salat itu adalah berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat kedua tanganmu. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Walaupun tidak mengangkat tangan tidak ada masalah. Tetapi kalimat Allahu Akbar di permulaan salat yang disebut dengan takbiratul ihram ini bagian daripada rukun salat. Kalau sampai tidak takbiratul ihram, maka batal salatnya. Contoh umpamanya ibu masbuk, imam sedang sujud, ibu langsung nyelonong mengikuti imam sujud tanpa takbiratul ihram, batal salatnya. Karena takbiratul ihram itu rukun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu rukun daripada rukun-rukun salat. Tetapi yang menjadi khilaf adalah ketika kita menjadi makmum di belakang imam yang dikeraskan. Itu menjadi khilaf ulama, apakah makmum membaca Fatihah atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i tetap membaca Fatihah. Dalam mazhab yang lainnya cukup mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau kondisi imam itu tidak dikeraskan, seperti zuhur, asar, atau mungkin sholat sendirian, maka tidak boleh meninggalkan Fatihah dalam sholat, karena bisa membatalkan sholat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ruku. Ruku adalah bagian daripada rukun sholat. Dan ingat, ruku ini sangat-sangat penting dalam sholatmu. Karena dosa-dosa orang-orang yang sholat itu bisa tergugurkan dalam kondisi dua. Pertama ketika ruku, yang kedua ketika sujud. Makanya tolong dalam sholat itu perhatikan ruku dan juga perhatikan sujud. Karena di dua tempat inilah Allah gugurkan dosa-dosa kita saat sedang sholat. Karena banyak orang-orang yang kemudian tidak tumakninah dalam rukunya. Dia cobalah. Makanya saya heran kadang-kadang ada seorang salat tarawih, kemudian rukunya belum, kita sebagai makmum saja belum membaca apa-apa, imam sudah ya tidak. Cemana itu caranya? Ya, makanya sekali lagi di sini bahwa ingat ruku itu rukun, maka tumakninahlah dalam ruku. Kemudian yang nomor 5, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku itu maksudnya i'tidal. Ingat, bangkit dari ruku menuju i'tidal itu bagian daripada rukun salat. Kemudian yang nomor 6, sujud. Dan sujud ini ingat harus menempel 7 anggota badan. Kalau tidak sah sujudnya. 7 anggota badan sujud itu maknanya 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, kemudian dahi plus juga ujung hidung. Berarti semuanya ada 7 ya. 2 kaki, 2 lutut sudah 4, 2 tangan 6. Kemudian ditambah dahi dan hidung menjadi 7. Lah 7 ini tidak bisa kemudian kecuali harus nempel di bumi. Kalau salah satunya tidak nempel di bumi, maka tidak sah sujudnya. Artinya dia meninggalkan rukun. Ini
yang nomor 6. Yang nomor 7, bangkit daripada sujud. Bangkit daripada sujud, maka ini juga bagian daripada rukun. Kemudian yang 8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Kemudian juga setelah duduk di antara dua sujud, dan yang terakhir tuma'ninah dalam semua rukun. Tuma'ninah dalam semua rukun. Ini yang nomor 9 ya. Kemudian yang nomor 10, tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga bagian daripada rukun-rukun salat. Termasuk salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga bagian daripada rukun. Kemudian tartib di antara rukun-rukun salat dari awal sampai akhir, dan yang terakhir mengucapkan salam. Jadi kalau kita total semua rukun salat itu ada berapa? Ada 14. Kalau yang memasukkan niat berarti 15, tapi yang tidak memasukkan niat berarti 14. Lah, rukun-rukun ini Bu, tidak bisa ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan masalah solatnya, karena tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dalam kondisi apapun, maka rukun tetaplah rukun, tidak bisa ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, batal solatnya. Saya ulangi Ibu ya, dari awal secara cepat. Pertama, berdiri dalam solat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku. Yang keenam, sujud dengan 7 anggota badan sujud. Kemudian yang nomor 7, bangkit dari sujud. Kemudian yang nomor 8, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang 9, tuma'ninah dalam semua rukun. Kemudian yang nomor 10, tasyahud akhir. Kemudian yang nomor 11, duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian yang 12, salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ke-14, tartib di antara seluruh rukun salat. Dan yang terakhir, mengucapkan salam. Inilah di antara rukun-rukun salat. Itu yang harus diperhatikan soal rukun-rukun salat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bicara tentang wajib salat. Kalau wajib salat ini, dia hukumnya lebih rendah dibandingkan rukun Bu. Kalau wajib itu dia lebih rendah hukumnya dibandingkan rukun. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan wajib ini tidak batal salatnya, tapi harus digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau dengan sengaja meninggalkan yang wajib, batal salatnya. Sengaja dia memang meninggalkan yang wajib, maka batal salatnya. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Itulah bedanya rukun dengan wajib ini. Adapun wajib-wajib salat itu semua ada 8 Bu. Jadi kalau rukun ada 14, ada yang mengatakan 15. Kalau wajib itu ada 8. Dan wajib salat ini ada yang sifatnya fi'liyah, ada sifatnya qauliyah. Artinya ada yang dalam bentuk perbuatan, ada yang dalam bentuk ucapan. Pertama, semua takbir selain takbiratul ihram itu wajib. Semua takbir Bu ya, ucapan Allahu Akbar, selain ucapan Allahu Akbar di permulaan salat itu masuk wajib. Umpamanya ibu mau ruku, takbir ya, Allahu Akbar, kemudian bangkit dari ruku, kemudian turun ke sujud, kemudian bangkit dari sujud. Intinya bahwa semua takbir ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram wajib. Ini yang pertama. Ya, kalau sampai umpamanya ibu seandainya lupa nih, tidak ketika ruku lupa mengucapkan takbir Bu, langsung ruku saja, maka ibu harus ganti dengan sujud sahwi. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal
azim. Kapan itu? Saat ruku. Rukunya rukun, tapi ucapan subhana rabbiyal azimnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sengaja ibu tinggalkan tidak membaca subhana rabbiyal azim, batal solatnya. Tapi kalau ibu lupa mengucapkan subhana rabbiyal azim, ibu diam saja, bisa digantikan dengan sujud sahwi. Subhana rabbiyal azim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ucapan sami Allahu liman hamidah, baik untuk imam ataupun untuk yang solat sendirian. Karena makmum itu cukup mengucapkan Rabbana walakal ham. Tapi kalau imam, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sangat bangkit dari ruku atau ketika kita solat sendiri, maka itu hukumnya wajib. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ucapan Rabbana walakal ham bagi makmum. Ketika imam dia bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah, maka kita sebagai makmum membaca Rabbana walakal ham. Kemudian yang nomor 5, ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi sujudnya itu rukun, tetapi bacaan sujudnya wajib. Subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Tetapi yang wajib itu satu kali saja, Bu. Seperti ketika ruku atau ketika sujud. Ketika ruku kan subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Itu yang wajib satu kali. Kalau ibu tambah 2 sampai 3 kali, berarti tambahannya itu sunnah. Karena yang wajib satu kali. Ini juga termasuk yang poin kelima, wajibatus shalah. Kemudian poin yang keenam, ucapan Rabbighfirli. Kapan itu? Di antara duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu rukun, tapi bacaannya Rabbighfirli itu wajib. Jangan ditinggalkan. Minimal 1 kali, lebih daripada itu sunnah, ya. Kemudian yang nomor 7, tasyahud awal. Tasyahud itu kan ada 2, Bu. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir rukun, tapi kalau tasyahud awal wajib. Berarti kalau ibu lupa nih tidak tasyahud awal, tidak membatalkan salat, cukup ibu sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau ibu meninggalkan tasyahud akhir, batal salatnya karena meninggalkan rukun. Ya. Ini harus dipahami. Kemudian juga duduk untuk tasyahud awal. Duduk kepada tasyahud awal. Dari sujud ke tasyahud awal itu kan duduk, maka itu termasuk wajib daripada salat. Berarti di sini ada 8, Bu, ya. Semua takbir selain takbiratul ihram. 1. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim. 2. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah baik kepada imam atau yang salat sendirian. 3. Kemudian ucapan subhana rabbana walakal ham. Kemudian yang kelima, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kemudian Rabbighfirli, ucapan di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang nomor 7, tasyahud awal. Dan yang terakhir nomor 8, duduk untuk tasyahud awal. Ini semua disebut wajibatu as-salah, kewajiban salat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat ini kita bagi menjadi 2, ya, biar mudah. Pertama, sunnah-sunnah kauliyah, ucapan. Yang kedua, sunnah-sunnah fi'liyah. Yang namanya sunnah dalam solat tentu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak membatalkan solat. Tapi sebaiknya untuk kesempurnaan solat lakukan walaupun hanya sunnah. Dan sunnah-sunnah solat ini, pertama kauliyah, ya, itu ada 7. Pertama, iftitah, doa iftitah. Jadi doa iftitah ini itu yang dibaca sebelum baca Fatihah setelah takbiratul ihram, itu sunnah. Jadi kalau ibu seandainya lupa nih tidak baca iftitah, langsung baca Fatihah, sah solatnya, tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi karena bukan meninggalkan yang wajib, ya, atau bukan meninggalkan yang rukun yang harus mendatangkan gantinya. Kemudian yang kedua, ta'awudz, ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah, itu juga sunnah. Kemudian ucapan bismillah. Yang ketiga, ucapan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Fatihah, ini juga sunnah. Kemudian tambahan bacaan ketika ruku, tambahan bacaan. Kan subhana rabbiyal azim itu wajib yang pertama. Berarti tambahannya subhana rabbiyal azim yang kedua, subhana rabbiyal azim yang ketiga itu sunnah. Ya. Ini yang nomor 4. Termasuk juga tambahan ucapan rabbighfirli di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud kita membaca rabbighfirli itu yang wajib 1. Kalau sudah 2, 3 itu menjadi sunnah. Kemudian juga tambahan Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd setelah ruku menuju bangkit. Termasuk juga seseorang membaca Al-Quran setelah Fatihah, membaca Al-Quran setelah Fatihah. Ya, jadi bacaan Qurannya sunnah tapi Fatihahnya rukun. Nah, inilah 7 perkara yang merupakan sunnah kauliyah. Ya, termasuk juga menambah doa dalam sujud. Nah, itu masuk dengan ruku tadi. Saya ulang ya, 7 itu ya. Pertama doa iftitah. Yang kedua bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat menambah bacaan ruku dan sujud. Yang wajib subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la 1 kali. Kalau ditambah 2, 3 kali menjadi sunnah. Kemudian yang nomor 5 menambah ucapan rabbighfirli menjadi 2, 3 kali. Kemudian yang ke-6 ucapan Rabbana walakal hamd, dan yang nomor 7 membaca Quran setelah Fatihah. Itu sunnah. Artinya kalau seandainya ibu solat zuhur, setiap rakaat ibu baca Fatihah tanpa surat, sah solatnya, karena bacaan surat itu hanya sunnah saja. Ini yang sifatnya kauliyah. Kemudian yang kedua yang sifatnya fi'liyah, perbuatan, dan itu ada 6. Pertama mengangkat kedua tangan. Ketika ibu takbiratul ihram itu kan kita angkat kedua tangan kita. Itu sunnah saja. Walaupun tidak mengangkat kedua tangan, ibu cukup Allahu Akbar, sah solatnya. Karena mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah fi'liyah. Kemudian yang kedua meletakkan tangan di dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bangkit dari ruku. Kan ada orang yang bangkit dari ruku tuh Bu, meletakkan tangan ke bawah, ada juga yang meletakkan di dada. Itu sunnah. Ya. Termasuk juga melihat tempat sujud dalam solat, melihat tempat sujud dalam solat itu sunnah. Karena Abu Hanifah mengatakan ketika solat itu memandang ke depan gitu ya. Tapi yang betul adalah memandang ke tempat sujud, dan itu sunnah hukumnya. Kemudian yang nomor 4 muba'adatul yadaini anil batni asna as-sujud, menjauhkan sikut tangan dari lambung ketika sujud. Sampai dalam hadis itu sampai anak kambing bisa masuk tuh. Ya. Kemudian yang nomor 5 iftirash. Iftirash, ya, sujud iftirash itu artinya al-julus nasiban al-qadam al-yumna wa ja'ilan asabi'ahu lil qiblah. Muftarisan ar-rajul al-yusra jalisan 'alaiha. Jadi duduk iftirash, duduk itu ada 2 kan, ada tawarruk, ada iftirash. Ya, jadi duduk iftirash ini kan ada tasyahud awal, tasyahud akhir tuh. Ada yang melabuhkan pantatnya di tanah dan itu tasyahud akhir, ada yang meletakkan pantatnya di atas tumit dan itu tasyahud awal. Nah, itulah ada yang disebut dengan iftirash, ada yang disebut dengan tawarruk. Ya, ini dua-duanya sunnah. Kemudian yang ke-6 tawarruk. Berarti masuk tadi iftirash dan tawarruk, artinya posisi duduk baik melabuhkan ke tanah ataupun meletakkan pantat di atas tumit, maka dua-duanya adalah sunnah. Berarti kalau kita singkat, 1 mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lainnya. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebelum ruku atau setelah ruku. Kemudian yang nomor 3 memandang tempat sujud. Kemudian yang nomor 4 menjauhkan sikut dari lambung. Kemudian yang nomor 5 duduk iftirash, dan yang terakhir duduk tawarruk. Lah ini 6 ini disebut sunnah fi'liyah. Ini sunnah fi'liyah. Inilah yang disebut dengan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan sunnah-sunnah salat. Saya ulangi, kalau rukun tidak bisa ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan.
Dan kalau sampai ditinggalkan tidak tergantikan dengan sujud sahwi. Tidak bisa digantikan. Rukun itu kalau ditinggalkan batal. Dia harus mendatangkan rukunnya. Ya. Dan kalau sampai meninggalkan, apakah dia sengaja atau tidak sengaja, lupa atau ingat, ataupun karena kejahilannya, tetap batal salatnya. Karena harus mendatangkan yang ditinggalkannya. Kalau yang wajib tidak membatalkan, tapi bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tapi siapa yang meninggalkan secara sengaja, batal salatnya. Tapi kalau sunnah, tidak. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak membatalkan salat. Dan tidak harus sujud sahwi. Baik ditinggalkan secara sengaja atau tidak, lupa atau ingat, kejahilan atau karena kecerdasan, tidak ada masalah meninggalkan sunnah. Tapi kalau mengerjakan itu tentu sebuah kebaikan di dalam salat. Ini poin yang ketiga. Masuk pada poin yang keempat, pembatal salat. Apa saja pembatal salat itu? Pertama, pembatal salat itu ibu salat tanpa wudu. Salat tanpa wudu batal. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu tahu dalam pakaian ibu ada najis. Jadi ketika ibu salat baru ingat, iya, tadi di baju saya ada kencing si Dede. Ibu sengaja terus sampai salat, tidak mau diganti, tidak mau dilepas, maka batal salatnya. Yang ketiga, terbuka aurat bu. Seperti ibu sholat tidak pakai kaos kaki, nampaklah kakinya. Atau umpamanya ibu sholat nampak rambutnya, nampak lehernya. Atau maaf bu, terkadang ibu pakai baju, ya, lengannya itu terlalu ke atas, sehingga kalau ruku itu ketarik, sehingga kelihatan pergelangan tangannya, tidak sah sholatnya. Ya, makanya kenapa harus dipanjangkan tuh pakaian ke lengan itu, supaya kalau ketarik tidak tidak tampak pergelangannya. Jadi batal salatnya. Atau mungkin seorang laki-laki yang menggunakan pakaian robek, bolong-bolong, nampak auratnya, maka nampak aurat ini membatalkan salat. Ini yang pertama. Ini yang ketiga ya, salat tanpa wudu, kemudian salat berpakaian najis dan dia tahu. Ya, tapi kalau tidak tahu sampai selesai solat, maka sah solatnya gitu ya. Tapi kalau dia tahu di tengah-tengah solat, harus dicopot. Kalau tidak sengaja dia solat dengan pakaian itu, batal solatnya. Kemudian yang ketiga, terbuka aurat. Kemudian yang keempat, solat sebelum waktunya. Solat sebelum waktunya, maka ini batal solatnya. Ya. Kemudian juga ingat, meninggalkan yang kelima, meninggalkan rukun dengan sengaja. Lupa atau ingat. Ya, tadi saya sudah katakan meninggalkan rukun dengan sengaja atau dengan lupa, ataupun karena kejahilannya, tetap batal salatnya karena tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kemudian juga menambah rukun. Ditambah ruku, saya ingin ruku 2 kali, ingin sujud 2 kali, ditambah dari dia, bukan dari syariat. Dia nambah-nambah. Nambah-nambah ruku, nambah-nambah sujud. Nah, itu batal salatnya. Kemudian juga sengaja meninggalkan wajib. Sengaja tidak mau membaca Subhana Rabbiyal A'la, tidak mau membaca Subhana Rabbiyal Azim, batal salatnya. Ya. Kemudian juga banyak bergerak tanpa hajat dan terus-terusan. Jadi dia banyak bergerak, entah mainin kancing, entah mainin janggut, mungkin ibu mainin pakaian gitu ya. Gerakan-gerakan yang dimainkan itu bukan gerakan salat, tapi dia digerakkan dalam solat dan sifatnya terus-terusan tanpa darurat, batal solatnya. Ya. Kemudian juga tidak tumak nina, cepat. A'udzubillahi minadh-dhalin, amin. Nah, kan ada yang gitu bu. Ya. Nah, ini apa ini? Kok tahu dhalin saja. Ya. Nah, ini terlalu cepat bacaannya, terlalu cepat gerakannya, batal solatnya. Ya. Atau memotong niat bu. Memotong niat itu seperti ini. Ibu solat asar, ketika dapat 2 rakaat, saya belum sholat duhur ini. Udahlah saya sholat duhur aja. Tidak bisa bu, batal sholatnya mulai dari awal, karena ibu memotong niat di tengah-tengah. Ini juga termasuk pembatal sholat. Ya, kemudian tertawa sampai bersuara. Tertawa sampai bersuara, maka batal sholatnya. Kalau hanya senyum saja, maka makruh hukumnya. Ya. Kemudian juga sengaja bicara di luar sholat, walaupun hanya dengan 2 huruf. Contoh namanya aduh, gitu mamanya kan.
Dan tidak darurat, lain kalau dia memang sakit, ya, memang sakit sehingga dia harus mengeluarkan kalimat aduh. Tapi kalau dengan sengaja mengatakan kalimat aduh, ini batal solatnya, kan itu kan lebih dari 2 huruf tuh. Ya, walaupun hanya 2 huruf tetap batal solatnya. Termasuk merubah makna surah Fatihah. Pamannya dia baca bukan ihdinas siratal mustaqim tapi ahdinas siratal mustaqim. Beda ihdina dengan ahdina. Kalau ihdina berikan hidayah, kalau ahdina berikan hadiah, kan beda Bu itu artinya. Nah, itu kan merubah makna tuh. Yang satu meminta hidayah, yang satu minta hadiah, kan gitu. Jangan dibaca ahdina ihdina atau menghilangkan tasdid dalam kalimat iyyaka. Ya. Karena takut nanti maknanya berubah. Maka merubah makna dalam surah Al-Fatih sehingga akhirnya kemudian amburadul bacaannya, maka itu bisa membatalkan Fatihah. Lain kalau yang dibaca surat, karena kan membaca surat itu hukumnya sunnah. Kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit gitu ya mungkin dimaafkan, tapi kalau Fatihah maka tidak bisa, ya. Ataupun mungkin menangis Bu, tapi nangis itu bukan urusan akhirat. Kalau nangisnya dalam salat itu urusan neraka, takut azab, takut di padang mahsyar, takut di kubur, enggak apa-apa menangis dalam salat. Dan itu bagian daripada khusyuk kan. Tapi kalau nangis itu Bu, aduh bulan ini suami paling berapa lagi nih, paling kemarin 1 juta sebulan, jangan-jangan dikurangi pula sama suami, nangis akhirnya. Ini kan urusan dunia Bu, jualan gak laku, nangis dalam sholat, ya kan. Ya, jadi urusan-urusan dunia ingat, atau ingat suami yang sedang safar kemana, ya, nangis. Tidak bisa urusan dunia, nggak boleh. Kalau nangis dalam urusan dunia batal sholatnya. Tapi kalau nangis dalam urusan akhirat dibolehkan. Ya, termasuk juga mengucapkan kalimat kufur sebelum sholat. Pamannya dia istihza, mencela Allah, mencela agama, mencela Nabi sebelum sholat. Tiba-tiba ambil wudu sholat, percuma sholatnya, Anda kafir. Ya, lah ini 16 perkara ini termasuk pembatal-pembatal solat Bu. Yang saya sebut ini ada 16 perkara, hilangkan itu dalam solat kita karena itu bisa membatalkan solat. Ya. Kemudian poin yang kelima, ada solat-solat itu Bu yang merupakan sifat-sifat munafik, bukan sifat-sifat orang yang beriman. Seperti yang pertama, ketika dia solat dia tidak mengharap pahala sama sekali, dan ketika dia meninggalkan solat pun tidak merasa dosa. Ini munafik ini. Ini ciri-ciri munafik, ya. Yang kedua, malas ketika berdiri dalam salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika berdiri dalam salat malas-malas dia, maunya cepat-cepat aja. Ya. Ini juga termasuk sifat-sifat munafik, ya. Termasuk yang ketiga, riya dalam salatnya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ataupun sum'ah, ingin didengar orang. Maka ini juga salat-salat ala munafikin. Kemudian juga solat sampai keluar waktunya karena di akhir-akhirkan. Nantilah. Akhirnya keluar waktu, akhirnya cepat-cepat dia solat. Kalau solat keluar waktu tidak sah, itu solatnya munafik. Termasuk cepat-cepat dalam solat. Ya, gerakannya cepat-cepat. Mulai daripada takbiratul ihram sampai salam itu hanya sekian menit saja. Dari gerakan sampai bacaan itu sampai kita tidak bisa mengikuti dia. Ini solat munafik yang seperti ini. Ya, karena menghilangkan tumakninah masalahnya. Ya, termasuk juga ketika solat tidak mengingat Allah kecuali sedikit, yang diingat macam-macam dunia saja. Padahal ketika sedang solat kan kita berhadapan dengan Allah. Makanya Allah mengatakan ciri-ciri orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Kemudian juga terus-menerus meninggalkan Jumat dan jamaah. Ini juga termasuk alamat-alamat solatnya orang-orang munafik. Ya, inilah 5 poin Bu yang harus diperhatikan dalam solat-solat kita. Ya, taib kita masuk kitabnya sedikit kita baca di sini. Ya, perhatikan kitabnya Bu di sini. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan apabila datang salat hendaklah diangkat seorang muadzin untuk adzin dan diangkat seorang imam yang paling tua di antara mereka. Di sini Nabi SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artinya jangan ibu salat kecuali harus sesuai dengan salatnya Nabi. Ya, karena semua ada tuntunannya. Tidak boleh membuat salat-salat sendiri yang tidak dicontohkan Rasul, karena akan sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad.
Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Seperti mamanya solat bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Fatihahnya di bahasa Indonesiakan, suratnya di bahasa Indonesiakan, ini tidak ada contohnya, ya, tertolak solatnya. Ya, ini faedah yang pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua, kalimat pertama dalam sabda Nabi SAW, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Kata beliau, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan azan, bahkan wajib hukumnya karena Nabi memerintahkan azan tersebut. Dan azan itu dikumandangkan setelah masuk waktu salat, kecuali salat fajar, salat subuh. Kenapa? Karena ada dua azan, azan pertama dan azan kedua. Tapi selain subuh, maka dikumandangkan ketika masuk waktu. Ya, ini yang harus dipahami tentang hadis ini, masalah azan, ya. Adapun masalah azan sendiri, kita disunahkan untuk tardid, mengikuti ucapan muazin, kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Baru setelah itu kemudian kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilati wal fadilah wab'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'ata. Ini semua sunnah, ya, bagi orang yang mendengar azan membaca doa ini. Dan doa ini kalau dibaca berarti kita akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Yang kedua, Rasul mengatakan wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang tua di antara kalian. Kalimat yang tua di antara kalian tentu ini ada catatan ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang lain di mana Nabi SAW mengatakan ya ummul qaumu aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling bagus bacaannya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau dalam bacaannya sama, fa'alamuhum bisunnah, maka siapa di antara keduanya yang paling paham dengan sunnah-sunnah Nabi, terutama hukum-hukum salat. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau dalam pengetahuan agama tentang salat dan yang lainnya sama, fa aqdamuhum hijratan, siapa di antara keduanya yang duluan tobat duluan hijrah, au islaman, ataupun yang paling Islam. Lah kecuali kalau semuanya sama hijrahnya, gitu ya, Islamnya juga sama, maka tua itu yang terakhir. Berarti siapa yang paling tua itulah yang paling utama. Jadi soal tua muda itu justru diakhirkan dalam bab imam salat, Bu, ya. Sebab kalau kita lihat di kampung-kampung itu, perasaan musola masjid itu udah tua-tua imamnya, anak-anak muda tidak boleh maju tuh. Padahal anak muda itu bacaannya bagus, hafalannya banyak kan, kadang-kadang gitu. Bahkan dianggap kualat itu kalau seandainya dia menempati imam. Ini kan karena pengetahuan di kampung kurang paham tentang masalah fikih imam tuh. Ya, padahal masalah ketuaan itu justru diletakkan di akhir hadis. Pertama, kata Rasul, yang cerdas dulu ilmu pengetahuan Qur'annya, tajwidnya, hafalannya, makhorijul hurufnya, dan begitu seterusnya. Kalau umpamanya ada dua-duanya sama, siapa di antara keduanya yang paling cerdas tentang hukum-hukum salat? Minimalnya hukum salat lah, umumnya hukum-hukum Islam. Oh, sama dua-duanya. Berarti pilih di antara keduanya mana yang duluan masuk pesantrennya, mana yang duluan hijrahnya, mana yang duluan taubatnya, mana yang duluan Islamnya, gitu ya. Sama, baru cerita umur. Kok umurnya sama, Ustadz? Macam mana? Baru diundi. Ya, undian terakhir itu. Nanti kayak ngocok arisan itu, Bu. Itu kalau sama-sama tua, usianya sama, tanggal lahirnya sama, harinya sama, tahunnya sama, adalah diundi yang terakhir. Ya. Kemudian kalimat yang ketiga pada halaman ke-90, yaitu kalimat yang disebut pertama kali dalam hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalimat ini mencakup seluruh perkara yang beliau lakukan. Ucapankah, perbuatankah dalam salat, maka semua harus mengikuti Nabi SAW. Kalau bahasa saya, kalau kehusuan mungkin kita tidak bisa meniru khusyuknya Nabi. Bahkan meniru khusyuknya sahabat saja kita tidak bisa. Tapi minimalnya gerakan dan bacaannya sesuai dengan sunnah Nabi, itu saja. Ya. Kalau kita nih mau menjadi salatnya khusus Rasul dan para sahabat, kayaknya mustahil, Bu. Karena keimanan kita tidak seperti keimanan mereka para sahabat. Tapi kita berusaha untuk khusyuk.
Tapi yang ibu harus cermati betul-betul, kalau memang tidak bisa khusus seperti mereka, maka perhatikan dua perkara dalam salat, Bu. Pertama, ibu bacaannya perhatikan. Yang kedua, gerakannya perhatikan. Cocokkan keduanya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebihnya ibu bisa baca sendiri. Ini secara singkat keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin yang ke-25 tentang hadis tata cara salat yang benar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Taib, sebelum saya tutup, Bu, kalau ada yang mau bertanya silahkan.